Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقد قال تعالى في كتابه الكريم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل وما يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasul karim. Amma ba'da. Hadirin jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita semuanya di dunia ini, yakni ada maksud dan tujuan yang besar bahwa manusia ini mau dijadikan yakni orang yang kekal abadi selama-lamanya di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana Nabi bersabda, ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan dunia dan segala isinya ini adalah untuk kepentingan seluruh umat manusia. Seperti Allah ciptakan matahari, ini adalah untuk kepentingan umat manusia. Karena dengan matahari ini kita bisa tumbuh dengan baik, kita bisa melakukan yakni program-program di dunia kita dengan baik. Allah ciptakan air, seluruh kehidupan yang ada di muka bumi ini, seluruh yang kita lihat, yang kita injak, yang kita pegang, ini adalah seluruhnya diciptakan oleh Allah untuk kepentingan umat manusia. Begitu juga hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia ini diciptakan oleh Allah yakni untuk maksud yang besar, yakni untuk kehidupan di akhirat yang kekal abadi selama-lamanya, yang mana dikatakan apabila kita di akhirat menjadi orang yang sukses, maka akan menjadi orang yang sukses selama-lamanya. Tetapi apabila menjadi orang rugi, naudzubillah, maka akan menjadi orang rugi yang selama-lamanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dunia ini Allah ciptakan untuk manusia. Begitu juga manusia diciptakan oleh Allah untuk akhirat yang selama-lamanya. Maka yang kedua yaitu Allah ciptakan dunia ini untuk ad-dunya darul imtihan, bahwa dunia ini adalah tempatnya ujian untuk seluruh umat manusia. Yang mana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa kadzalika ja'alnakum likulli nabiyyin aduwwun sayatin insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufa qawli hurura. Allah Subhanahu wa taala ciptakan nabi-nabi, yaitu ada musuh-musuh dari golongan jin dan manusia yang selalu membisikkan mereka kepada sebagian yang lain, yakni dari golongan jin dan manusia yang selalu membisikkan kepada mereka dengan perkataan-perkataan yang indah untuk menipu pada manusia. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus ingat bahwa kita di dunia ini adalah tempatnya ujian, yang mana orang diuji itu tidak ada enaknya. Walaupun kita di dunia ini menjadi orang kaya, maka kita harus ingat bahwa ini adalah ujian.
apapun keadaannya, kita dikasih kesehatan, kita harus ingat bahwa kita di dunia ini adalah ujian. Maka siapakah orang yang sukses nanti akan menjadi diterima oleh Allah, yang menjadi bahagia di akhirat? Maka Allah juga berfirman dalam surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Yang mana disebutkan di situ wal 'asr, sesungguhnya seluruh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini Allah dengan kasih sayangnya yang besar, Allah beri kepada kita yakni iman, yang mana iman ini adalah yang akan menuntun kita baik di dunia, di kubur kita, di madang bangsar, sampai akan menghantarkan kepada Allah dalam keadaan Allah ridho kepada kita. Ini adalah anugerah yang besar. Maka bagaimana dikatakan sekecil-kecilnya iman ini akan Allah balas dengan surganya, dan sekecil-kecilnya surga ini adalah 10 lipat kali dunia ini. Disebutkan juga di dunia ini, apabila masih ada orang beriman maka tidak akan terjadi kiamat. Kiamat tidak akan terjadi selama di dunia ini masih ada yang mengucapkan lafaz Allah, Allah, Allah. Begitupun hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan daripada iman. Maka kita harus paham, dikatakan ulama apakah iman itu, yakni bagaimana iman itu terangkum dalam kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagaimana kita meyakini bahwa kita itu ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita di dunia hidup ini ada yang menghidupkan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kita di dunia ini ada yang memberi rezeki, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka keyakinan-keyakinan seperti inilah yang menjadikan keyakinan kita itu mantap, yang akan menjadikan keyakinan itu lurus kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan hidayah-hidayah akan datang kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman dikatakan ulama yakni tidak hanya cukup keyakinan kepada la ilaha illallah, yakni harus terangkai dengan Muhammadur Rasulullah, bahwa kehidupan, seluruh kehidupan 24 jam bagaimana kita mengikuti daripada kehidupan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena disebutkan bahwa seluruh kehidupan Nabi ini adalah in huwa illa wahyu yuha, tidak gerak dengan sendirinya, tapi semua kehidupan baginda Nabi, perkataan baginda Nabi ini adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib yakni mempelajari daripada kehidupan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh ulama setelah daripada iman kita lurus mengikuti baginda Nabi, yakni kita punya tanggung jawab, yakni tanggung jawab illal ladzina amanu wa amilus shalihat, yakni beramal soleh. Yang mana disebutkan setelah iman, amalan yang paling besar ini adalah amalan sholat, yang mana Nabi bersabda awalu ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah as-salah fa in salaha salaha sa'iru amalih wa man fasadat fasadat sa'iru amalih. Pertama kali yang akan dihisab pada diri seorang hamba di hari kiamat adalah amalan sholat. Apabila amalan sholat ini baik, maka akan menjadikan amalan-amalan yang lainnya menjadi baik. Apabila sholatnya rusak,
maka akan dihitung amalan-amalan yang lainnya menjadi rusak. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana sholat kita itu baik? Nabi bersabda, la sahma fil Islam, la sholata liman la wudu'alah. Jadi bahwa sholat ini di dalam Islam adalah bagian dari, bahwa sholat ini adalah merupakan bagian utama dalam Islam. Begitu juga orang Islam apabila tidak melakukan sholat, maka tidak dikatakan orang beriman. Begitu juga orang tidak dikatakan sholat apabila tidak ada wudhu. Maka bagaimana sholat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apabila wudhunya itu sempurna? Maka bagaimana di antara sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka yang pertama kali kita betulkan daripada syarat dan rukunnya wudhu. Maka ulama mengatakan bahwa rukunnya wudhu ini ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan, yang keempat mengusap sebagian kepala atau rambut, dan yang kelima adalah membasuh kedua kaki hingga mata kaki, dan yang keenam adalah tertib. Tertib ini maknanya dikatakan ulama yakni harus berurutan. Maknanya tidak boleh setelah membasuh muka langsung kaki baru tangan. Nah, itu dikatakan tertib seperti itu, harus berurutan. Maka apabila wudhu kita sempurna, syarat rukunnya ditunaikan, maka akan menjadikan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka amalan sholat, amalan-amalan yang lain, innal ladzina amanu wa amilus shalihat, begitu juga kita itu adalah punya tanggung jawab terhadap saudara kita juga. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Tanggung jawab kita yang kedua setelah kita itu melakukan amal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni kita punya tanggung jawab terhadap saudara kita yang Islam. Al-muslimun li kullil muslim, yakni khamsun. Yang pertama radus salam, yakni menjawab salam. Nabi bersabda, orang yang mengucapkan salam ini akan menjadikan kemudahan atau menjadikan kecintaan datang kepada dirinya. Absus salam kai ta'lu, ucapkan salam, tebarkan salam, maka akan menjadikan derajatmu tinggi. Maka hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita biasakan yakni terhadap saudara kita menebarkan salam. Yang kedua yakni imadatul marid, yakni menjenguk saudara kita yang sakit. Menjenguk saudara kita yang sakit. Nabi bersabda, orang yang menjenguk saudara Islam yang sakit, apabila dia minta doanya, maka doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanggung jawab kita yang ketiga yakni wattiba'ul janaiz, yakni mengantarkan jenazah. Mengantarkan jenazah. Tanggung jawab kita kepada muslim apabila ada yang meninggal, maka kita berziarah ataupun bertakziah. Dan yang keempat adalah ijabatul dakwah, yakni mendatangi daripada undangan saudara Islam kita. Kita wajib apabila diundang, selama undangan itu tidak bertentangan dengan syariat, maka kita wajib untuk mendatanginya. Dan yang kelima adalah wa'atisul hadis, yakni menjawab orang yang bersin
apabila saudara kita bersin mengucapkan alhamdulillah, maka kita doakan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah di antara bentuk tanggung jawab kita terhadap saudara kita. Karena Allah berfirman juga, yakni supaya kita itu berlomba-lomba di dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala agar berlomba-lomba di dalam kebaikan. Karena di dalam gotong royong, di dalam kerjasama ini akan datang pertolongan Allah. Yadullah ma'al jamaah. Pertolongan Allah akan datang bersama jamaah. Maka apapun bentuknya, apabila kita kerjakan dengan berjamaah, maka akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah ulama mengatakan bahwa agama ini adalah perkara yang besar, maka apabila kita lakukan sendiri, ini akan menjadikan tidak kuat, akhirnya malas-malasan. Maka kita diperintahkan oleh Allah agar senantiasa menjaga sholat berjamaah, taklim berjamaah, berzikir berjamaah. Jadi apabila semua dilakukan dengan berjamaah, maka akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan juga dalam Al-Quran awal tadi bahwa Allah datangkan daripada musuh-musuh kita dari bentuk jin dan manusia. Yang keduanya ini senantiasa bekerja sama untuk apa? Untuk menggelincirkan manusia, untuk membujuk manusia supaya manusia ini lupa kepada Allah, supaya manusia ini lupa kepada agama Allah, supaya manusia ini selalu bermaksiat kepada Allah. Inilah setan jin, dari setan jin dan setan manusia senantiasa membujuk, yakni orang-orang beriman. Maka orang beriman pun disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa gotong royong bekerja sama di dalam membangun, yaitu membangun amal-amal soleh. Maka kita penting sekali untuk senantiasa bekerja sama di dalam ta'awanu 'alal birri wat taqwa, yakni bekerja sama di dalam kebaikan dan hal ketakwaan. Mungkin hanya sedikit yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita doa sama-sama. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa salamata min kulli itham wal ghanimata min kulli bir. La tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farrasta wa la dalan illa hadaita wa la asiran illa yasarta wa la dalan illa hadaita wa la jahilan illa 'allamta wa la fakiran illa ahnaita wa la asyan illa asamta wa la hajata min hawaiji dunya wal akhirah ya laka ridalana salah ila qadaitaha wa najahtaha wa yasartaha innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Allah agar senantiasa memelihara iman kami ya Allah, memelihara amal-amal kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, berilah kekuatan kami selalu ya Allah dalam mengarungi kehidupan di dunia ya Allah, menuju kepada ridhamu ya Allah, menuju kepada surgamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, bimbinglah kami selalu ya Allah, sebagaimana engkau membimbing para nabimu ya Allah, sebagaimana engkau membimbing para wali-walimu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, satukan kami ya Allah, satukan kami dalam membela agamamu ya Allah, dalam memperjuangkan agama di dunia ini ya Allah, sehingga kami menghadap kepadamu ya Allah, engkau ridha kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, datangkan kepada kami ya Allah pemimpin-pemimpin yang adil ya Allah, pemimpin-pemimpin yang selalu
memiliki wilayahnya ya Allah. Ya Allah, ya Allah, datanglah kepada kami ya Allah, datanglah kepada bangsa ini ya Allah, pemimpin yang adil ya Allah, sehingga kami mudah mengamalkan agama ya Allah, mencari ridhamu ya Allah, bersama kami ya Allah, anggota keluarga kami ya Allah, dan kawan-kawan kami ya Allah, sehingga kami ya Allah layak Engkau masukkan surgamu ya Allah, dengan ridhamu ya Allah, dengan kasih sayangmu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, bimbanglah selalu ya Allah. Rabbana fil lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wansur ala قوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.